Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ma'alena dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bupati Kabupaten Cilacap yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Budi Santosa SMMSI Asisten 1. Mudah-mudahan ke depan jadi bupati ya Pak ya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian Ketua MUI Kabupaten Cilacap, dari instansi pemerintah, dari Kementerian Agama, Dandim, dan Tamal ini. Tidak semua kabupaten punya dan Tamal. Kemudian dari Polres dan instansi lain yang mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, para pimpinan ormas yang hadir, mungkin dari KCNU, muslimat, yang pasti dari muslimat karena bajunya jelas gitu. Walaupun dari kejauhan sama-sama hijau dengan Aisyah gitu. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap yang baru dilantik, baru aja dikukuhkan, pimpinan daerah Asia, pimpinan wilayah Asia Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia se-Kabupaten Cilacap, pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Tadi kayaknya ramai lontaran dari Bu Kasiati, kemudian direspon oleh Bupati. Biar Bapak dengar ya Bu, jujur kalau Ibu saya tanya, biar Bapak dengar. Ibu kalau di poligami kersana pembuatan jujur mboten. Bapak poligami asal mboten Pak bangsa. Nah, jadi ibu-ibunya mengatakan tidak kerso, tapi kalau ditanya boleh atau tidak bingung jawabnya. Mau ngomong boleh kok sakit hati gitu ya, tidak boleh kok melawan Quran kan gitu. Tetapi saya bela loh Bu, jawablah yang paling selamat Bu. Pak Tasir, saya tidak menolak poligami, yang penting suami saya tidak. Nah itu jawaban paling aman. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami kenapa ada ayat poligami dan proses turun lancar loh Bu ya. Ada ayat poligami dan proses turunnya lancar di Arab itu. Kenapa? Karena sebelum Islam datang sudah menjadi kultur Arab, kebiasaan Arab bahwa mereka sudah biasa poligami, sehingga ada ayat poligami lu lancar tidak ada masalah. Coba kalau turun di Cilacap. Kalau ayat ini turun di Cilacap langsung diprotes sama ibu-ibu. Apa artinya? Agama tidak bisa lepas dari kultur. Syariah akan lancar kalau didukung kultur. Maka bapak-bapak sabar, tunggu kultur terbangun. Tunggu kultur terbangun. Nah, tapi ibu-ibu saya bela, jaga kultur itu Bu. Jaga kultur itu, bahwa poligami tetap sesuatu yang secara kultur tidak diinginkan oleh perempuan Indonesia. Maka jaga kultur itu. Karena nggak bisa, nggak lancar syariah tanpa kultur.
Kalau kemarin Bapak Ibu baru menunaikan ibadah haji, tahun berapa perintah haji diturunkan? Kalau kita mengacu pada kitab Fiqh Sunnah, perintah haji diturunkan tahun ke-6 setelah hijrah. Tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi dapat perintah haji. Apakah kemudian beliau bisa haji? Tidak. Kenapa beliau tidak bisa haji? Walaupun sekelas Nabi. Bayangkan sekelas Nabi mau menerapkan syariah, tidak bisa. Karena apa? Haji harus ke Mekah. Ketika Mekah ditinggal Nabi hijrah, Mekah masih dikuasai kaum kafir. Maka begitu Nabi diperintah haji kemudian ke Mekah, langsung turun dari penguasa Mekah yang kafir itu, not to land untuk Nabi, gitu ya. Ya, not to land untuk Nabi. Nabi dilarang mendarat, gitu ya. Dilarang masuk kota Mekah. Kalau tadi poligami terkait dengan kultur, ini terkait dengan kekuasaan politik. Nggak bisa agama tanpa kekuasaan. Nggak bisa lah PDM pelantikan di sini tanpa izin Pak Bupati dan Pak Sekda. Gitu. Maka terima kasih Pak Asisten. Jadi Nabi nggak bisa haji padahal syariah. Karena apa? Penguasa Mekah tidak mengizinkan. Kan haji itu kostum Makkah lidail ibadah. Ya namanya haji itu full sepenuhnya Makkah. Tidak bisa di luar Makkah. Tapi penguasa Makkah tidak mengizinkan Nabi masuk. Tapi hebatnya Nabi, walaupun itu syariah dan kaum kafir melarang, Nabi fair. Apa kemudian Nabi maksa? Tidak. Nabi fair menerima larangan orang kafir. Lah kalau Bapak Ibu nekat melipir lewat Filipina. Ya, Nabi fair menerima larangan orang kafir itu. Sampai kemudian Nabi membangun umat, setelah kuat baru dibawa ramai-ramai ke Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Itulah Fathu Makkah. Sehingga Fathu Makkah adalah proses pergantian rezim dari rezim kafir ke rezim mukmin. Caranya gimana? Caranya umat bangun berbondong-bondong demo besar-besaran. Jadi hati-hati Pak Bupati. Kalau ada orang demo besar-besaran, nanti alamat jabatan jomplang gitu. Itu tiba Rasul gitu ya. Rasul mengubah rezim dengan cara membawa umat berbondong-bondong. Maka kemudian kafir Quraisy menyerah tanpa syarat. Syaratnya apa? Syaratnya berbondong-bondong. Nek teko pating kelenyit ora iso lah. Teko pating kelenyit harus berbondong-bondong. Maka presiden pun siapapun akan tumbang karena umat yang berbondong-bondong. Pak Harto tumbang karena umat yang berbondong-bondong. Bung Karno tumbang karena masyarakat yang berbondong-bondong. Maka jangan sampai umat berbondong-bondong ke kantor Pemda gitu ya. Itu bisa alamat pejabat kekuasaan terjungkal. Itu dilakukan oleh Nabi. Sehingga kemudian begitu tahun ke-8 setelah hijrah, Mekah dikuasai full oleh kaum mukminin. Inilah yang kemudian Nabi waktu itu tidak sekedar Rasul, tapi menjadi pemimpin negara. Gitu. Sehingga mungkin Bapak Ibu kan mesti sudah membaca kitab politik kaum Sunni, ya. Al-Ahkamus Sultaniyah gitu ya. Bahwa kekuasaan itu tidak semata-mata duniawi tapi juga ukhrawi. Al-imamah maudu'ah gitu kan. Al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah li firasatidin wasiyatidun ya. Kan itu kalau dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Saya yakin Bapak Muhammadiyah sudah hafal dengan kitab ini ya. Bahwa al-imamah kepemimpinan adalah pengganti kenabian dengan tugas keduniaan dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Maka raja di Jawa selalu dua jabatannya, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Itulah yang ditampilkan oleh kerajaan Jogja, Kasultanan Jogja, juga Kasunanan Surakarta. Bahwa tidak sekedar raja tapi
juga Khalifatullah Sayyiding Panatagomo. Pertanyaannya, sejauh mana umat Islam mengawal Keraton Jogja sebagai Khalifatullah Sayyiding Panatagomo? Karena orang Islam langsung nuduh keraton adalah klenik kan gitu kan. Keraton adalah klenik, langsung bawa dalil kullu bitatin dolalah wa kullu dolatin finnar. Pada Raja Jawa harus Islam ya. Jadi Sultan Jogja harus Muslim, Raja Kasunanan Solo harus Muslim, nggak boleh non Muslim. Karena jelek apapun itu keraton Islam, maka namanya Sultan. Ketika Nabi hendak berhijrah, apa yang dibaca Nabi? Ketika Nabi hendak hijrah, yang dibaca Nabi adalah bagaimana saya mendapat dukungan kekuasaan. Wa qurrabbi adkhilni mudkhala syidqin wa khrijni mukhraja syidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi sekelas Nabi nggak bisa dakwah tanpa didukung kekuasaan. Di Mekah 13 tahun umat Islam nggak bisa dibangun. Umat Islam baru bisa dibangun setelah pindah ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang berjaya. Kemudian nampaknya Madinah tiru Cilacap gitu kan. Madinah percaya apa? Cilacap percaya, jadilah Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya mungkin yang tiru-tiru kayaknya Madinah kayaknya Cilacap. Sebelumnya kan Yasrib. Setelah Nabi datang berubah menjadi Madinatun Nabi. Setelah Madinatun Nabi perkembangannya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ada hal yang menarik ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, kemudian betapa gembiranya orang Yasrib, kemudian ramai-ramai mereka berdiri di gerbang Yasrib menyambut kehadiran Nabi sambil mengumandangkan syair. Apa syairnya Bapak Ibu? Tola'al badru alaina min saniatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahida. Kemudian syair ini dengan rebana untuk mengiringi Kiai Rawuh. Nah, kan diambil oleh NU, mengiringi pejabat Rawuh. Tola'al badru alaina, bulan purnama telah hadir di tengah kita. Wajiblah kita berterima kasih, bersyukur karena apa? Beliau hadir al-badru. Saking indahnya kanjeng Nabi digambarkan bagian bulan purnama, tola'al badru alaina. Maka NU meniru orang Yasrib Madinah, berdiri menghormat Pak Kiai Rawuh sambil tola'al badru alaina. Lah Muhammadnya bingung apa maksudnya? Oh paling-paling kayak tafsir teko. Nah, kayak tafsir teko kayak. Dan kok lan jagong dewek. Nah. Jadi ini yang perlu dikoreksi di sini ya. Jadi kadang-kadang kita salah bareng gitu. Yang satu kebablasan, yang satu babar belas. Gitu ya. Ya, itu jadi salah bareng gitu. Kebablasan yang mungkin berlebihan, ada sakralisasi kan gitu. Tapi tidak mau sama sekali nggak mau baca, namanya babar belas. Wong ini karya sastra kok, ya, karya sastra. Umat Islam punya dua sastra yang luar biasa dalam Majmu'atul Mawalid, dibaca ketika tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal. Kalau yang suka mau ada Maulidul Barzanji dan Maulidul Tibai. Yang suka Maulidul Barzanji namanya berjanjen, yang sukanya Maulidul Tibai namanya tibaan. Kira-kira teng Cilacap tibaan apa berjanjen? Orang mudeng apa Muhammadiyah? Orang senjauh kan Pak, orang mudeng. Padahal mestinya warga Muhammadiyah terima kasih pada Barzanji. Karena apa? Kitab inilah yang banyak mengungkap kata Muhammadiyah. Walama arodalu ta'ala ibroja hakikatihil Muhammadiyah Allah. Orang anak NU nih ya, orang anak
nggak ada NU nih ya, adanya Muhammadiyah. Tapi kanca-kanca NU Muslimat Fatayat terus ngerti sing ana Muhammadiyah aja diwaca. Engko lagi GR Muhammadiyah gitu kan, aja diwaca, dilewati wae gitu kan, dilewati. Tapi orang mudeng nek dilewati, kenapa? Orang mudeng lah. Kenapa? Orang tahu maca. Padahal ini karya sastra, ya. Karya sastra harus kita apresiasi sebagai karya sastra, bukan kitab suci. Jangan kebablasan, tapi juga jangan babar belas. Adapun berlebih biasa namanya bahasa cinta, bahasa sastra. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin, itu biasa. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahariku, engkaulah bulan purnamaku. Senai jeneng wong cinta kok gitu kan. Berlebihan biasa. Coba ibu-ibu baca ulang surat cinta suami dulu. Ketika WA belum ada, SMS belum ada kan pakai surat cinta. Coba dibuka ulang. Mudah-mudahan masih diarsip lah ya. Itu kan berlebihan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya kan musyrik gitu ya. Nek kaulah segalanya terus Gusti Allah tempundi sobi. Kan musyrik tapi nggak terasa karena apa? Bahasa cinta. Kaulah segalanya. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi ya karena bahasa cinta, bahasa sastra. Itulah bahasa sastra. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Biasa bahasa cinta begitu. Karena baik dibak maupun berjanji, keduanya adalah syair cinta. Syair cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka letakkan sebagai syair, sebagai karya sastra. Jangan diabaikan, tapi juga jangan berlebihan. Tempatkan sebagai karya sastra. Itulah yang kemudian tadi, karena apalagi kan menggunakan kaidah fikih al-muhafadzatu ala qatimis sholih walahdu bil jadidil aslah kan gitu kan. Sehingga kemudian diambil oleh teman-teman NU ketika Nabi sampai di Yasrib dengan tola'al badru alaina. Jadi tola'al badru alaina bukan syairnya NU, syairnya orang Yasrib gitu ya. Tapi kemudian diambil alih, kemudian ditransfer lagi karena bayi baru lahir itu juga kebanggaan, ibaratnya Nabi ketika baru hadir di Madinah, maka bayi dibopong muter mahal qiyam sambil tola'al badru alaina atau asraqal badru alaina, maka kemudian lahirnya disrakali kan gitu kan. Disrakali artinya dibacakan asraqal badru alaina atau tola'al badru alaina. Kakak saya gitu biasa, biar tafsir waktu lahir terserah kali, sih dari Muhammadiyah gitu. Karena kakak saya kan nomor satu kiai banget gitu, nggak pernah sekolah, hanya di pondok pesantren. Pondok pesantrennya pondok pesantren tradisional Kaliwungu, gitu. Sehingga kalau ngomong gitu apa, dia lahir terserah kali sih dari Muhammadiyah, ya wis ben ora apa-apa. Sing penting tes Islam, ora ketang Muhammadiyah. Nah. jadi dalam pandangan bapak saya, kakak saya sebagai orang pesantren itu melihat Muhammadiyah sebagai Islam ora ketang. Gitu. Kenapa disebut Islam ora ketang? Karena minimalis. Gitu. Jadi serba minimalis. Terawih diskon 60%. Dari 60 tinggal 11 kan diskon 60%. Kemudian subuh diskon kunut kan gitu, banyak diskon. Terus saya jasa bapak enak Pak di Muhammadiyah lo apa enak, banyak diskon masuk surga. Lah, jadi banyak diskon masuk surga. Ya tapi surganya kan surga minimalis. Biasa Muhammadiyah apa tawadu, lah apa tawadu. Sim penting orang mlebu neraka. Ora apa-apa minimalis sing penting ora mlebu neraka. Tapi ndak kok Pak.
Muhammadiyah memang minimalis, terawih 13 tinggal 11, banyak diskon. Tapi ingat lho Pak, lopo ngurmati sah yatim lagi lebih dari 11 rakaat. Jadi nek diimbangkan 13 mungkin masih susuk lah ya gitu ya. Jadi itu dalam pandangan bapak saya, Muhammadiyah katakan sebagai Islam rakyat Pak. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin saya nggak jadi Muhammadiyah nih, karena bapak saya dulu mondoknya di Jogja Al Munawir. Bapak biasa nyampaikan, ben aku mondok nang Jogja biasa ketemu wong Muhammadiyah, tapi nggak nyangka kalau anak saya jadi Muhammadiyah. Ya wis ben ora apa-apa wis gitu ya, enak Pak jadi Muhammadiyah, orang enak pasti di Muhammadiyah lo apa orang enak. Kata bapak saya tadi kan orang ketan ibarat makan, Muhammadiyah ibarat makan itu maem segotok orang lawuhe. Kenapa? Quran hadis orang nak istiadat ulama kan lawe kurang akeh, maem segotok ya warek kurang enak. Nah, itu bapak saya. Karena apa? Mukur segotok, jadi kurang gizi, sakit lah gitu. Lah tapi nak NU kan gizi pakai, kan gitu lah Pak, kan gigi yang meriang juga lah Pak, kolesterol. Ternyata meriang bareng ya. Ternyata meriang bareng itu. Jadi Muhammadiyah meriang, NU meriang. Lawang pada meriangnya kok padu. Ya, kalau sama-sama meriangnya mending berobat bareng lah ya. Ya kalau NU belum punya rumah sakit, berobatlah ke PKU Muhammadiyah. Kalau minta doa Pak Kiai NU, kan bagi-bagi tugas lah ya. Bagi tugas itu. Terima kasih atas doanya. Kalau kemarin di pembukaan musda saya nyampaikan bahwa Muhammadiyah Jawa Tengah sedang nego untuk bisa beli rumah sakit Agisna Medika di Kroya. Alhamdulillah kita sudah beli. 130 miliar ya, kita beli rumah sakit Agisna Medika di Kroya. Adapun yang Sidarja itu internal pemilik masih belum kompak dan mintanya tinggi karena itu 7 lantai, mintanya 160 miliar. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari membangun kesehatan masyarakat di Cilacap. Tentu kita berdoa semoga tidak ada yang sakit. Ya. Kita berdoa semoga tidak ada yang sakit. Tapi kalau terpaksa sakit, berobatlah ke PKU Muhammadiyah atau Agisna yang sudah milik Muhammadiyah lewat rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Sehingga di Kasinan Banyumas ini PKU Muhammadiyah Gombong sudah membangun 3 AUMKes, membangun klinik ditambah, kemudian membeli rumah sakit amanah di Sumpiyuh yang sekarang sedang kita bangun 6 lantai. Kemarin kan rumah sakit ibu dan anak Sumpiyuh milik Yayasan Amanah. Sekarang kita beli, sudah kita ubah menjadi rumah sakit umum Amanah. Kemudian kita bangun 6 lantai, sedang proses. Yang baru kita beli Agisna Medika. Ya, mohon support dan dukungannya dari Pemda Cilacap dan juga masyarakat seluruhnya. Karena tadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pertama agama nggak bisa lepas dari kultur untuk pengembangannya, ya nggak lancar agama tanpa kultur. Kalau saya tanya Bapak Ibu, jujur, kalau takjil Ramadan, Bapak Ibu menikmati kurma nopo kolak, jujur lah ya. Kurma nopo kolak? Kolak. Kenapa tidak ittiba Rasul? Kenapa tidak ittiba Rasul? Kalau dulu bisa alasan di sini nggak ada kurma, adanya singkong. Tapi sekarang kurma udah pating klecek.
Ya, paling subur setiap toko ada orang jual kurma. Tapi kenapa Bapak Ibu takjil tetap aja kolak, tidak pindah ke kurma? Ya karena apa? Karena perut kita perut cilacap. Ya. Yang tumbuh dekat kita bukan kurma tapi kolang kaling. Maka itu lebih nikmat. Itulah kultur. Kita nggak bisa lepas. Kalau tiba-tiba ketua PDM yang baru nih, Pak Dr. Habib Itibak Rasul pakai serban jubah pripun jenengan, niat beliau tibak Rasul jenengan malah nyinyir kawit kapan kayak ya, padahal niat tibak Rasul pakai serban dan jubah malah jenengan kawit kapan kayak ya harus bedakan mana syariah mana fikih, mana syariah mana kreativitas budaya. Menutup aurat adalah syariah, tapi bagaimana model menutupnya itu kreativitas budaya. Arab serban jubah, Pakistan gamis, Indonesia sarung dan baju koko tambah kupluk. Jenengan nyari dalil kupluk orang bakal nemu. Jajal ya. Jenengan nyari dalil kupluk orang bakal nemu. Tapi saya nggak yakin ketua PDM berani khotbah tanpa kuplukan. Ya. Itu syariahnya yang nggak ada, bahkan fikihnya pun nggak ada. Tapi siapa yang berani khotbah di Masjid Agung Cilacap tanpa kupluk, tanpa kopiah? Syariahnya nggak ada, dalilnya nggak ada. Kan saya yakin kan di Nabi mboten nate nganggo kupluk. Tapi siapa yang berani tidak kuplukan? Nah seperti ini kan juga terkait dengan kemakrufan, nguruh tradisi adat. Ukurannya bukan syariah, bukan fikih, ukurannya kepantasan. Sehingga ada kepantasan yang kita nggak bisa mengabaikan. Kalau Bapak Ibu hadir di acara resepsi pernikahan, apa yang Bapak Ibu kenakan bajunya? Semuanya batik, sapa sing ngongkon? Coba. Siapa yang ngongkon jenengan nganggo batik? Nggak ada. Tapi itulah kepantasan. Di dalam konteks Muhammadiyah memahami Quran hadis dengan kepantasan namanya pemahaman secara irfani. Itulah maka Quran hadis nggak bisa dipahami hanya secara bayani. Maka Muhammadiyah menggunakan 3 metode manhaj memahami Quran dan Sunnah. 1 bayani, 2 irfa, 1 bayani, 2 burhani, dan yang ketiga irfani. Karena kita nggak bisa Quran hadis hanya dari si bayan, teks dalil nggak bisa. Kalau Quran hadis hanya dibayar, pahami lewat bayan penjelasan teks, mestinya Bapak Ibu jangan beras zakat fitrah. Coba Bapak Ibu zakat fitrah mengeluarkan pakai beras. Saya tanya, di mana ada dalil beras? Kenapa Bapak Ibu PD-nya kok bawa beras ke panitia zakat fitrah? Kalau saya tanya, lo kok Bapak Ibu beras 2,5 kilo, paling jawabnya jare takmir Pak Nasir, kan itu paling-paling. Mau soal gomo kok jare takmir. Nggak ada lah dalil beras. Apa kemudian Bapak Ibu meh nekat sesuai dengan dalil hadis? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sya'am min tamrin sya'am min syairin. Sampun marbake sapa Rasulullah ing zakatul fitri zakat fitri menapa sya'am min tamrin setunggal sok kurma, sya'am min syairin setunggal sok gandum, ora ana beras. Apa kemudian mentang-mentang Islam itu Quran hadis, Bapak Ibu meh zakat sesuai hadis, beto kurma tempanitia zakat asal apa mboten? Apakah boleh Bapak Ibu membawa kurma ke panitia zakat? Boleh, wong jelas dalilnya jelas kok. Cuman dikira snack. Nah. Ya. Cuma dikira snack or panitia, langsung dibagi lah ya, langsung dibagi. Orang ngerti nah itu zakat gitu kan. Gitu.
Maka nggak bisa kemudian mentang-mentang kembali Quran hadis, kemudian kita pahami ada hanya pada level bayan, penjelasan dalil teks, nggak bisa. Harus yang kedua, cara burhani, cara kontekstual, cara ilmiah. Lalu dipahami apa yang dimau oleh masyarakat, maka muncullah ijma, kesepakatan ulama. Kita bawa dengan pertimbangan yang mengenyangkan, makanan pokok. Jadi makanan pokok mengenyangkan itu bukan dalil, pertimbangan. Agar apa? Masyarakat lebih pas untuk Indonesia. Maka itulah hasil ijma ulama. Kita memutuskan kurma kita ubah menjadi beras. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam konteks pemahaman dan pengamalan, Islam disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktunya. Quran nggak mungkin berubah, hadis nggak mungkin berubah. Quran telah final, hadis telah final, tapi pemahaman terhadap Quran hadis selalu dinamis, bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Sekarang 2,5 kg sebagai pemanahan satu sok. Ke depan mungkin akan kita ubah 5 kg misalnya. Itu bisa, karena apa? Itu perubahan pemahaman. Itulah Quran. Maka pemahaman cara burhan, cara ilmiah. Tapi itu belum cukup, tetap butuh penafsiran yang ketiga, pendekatan yang ketiga, pendekatan irfani. Kepantasan hidup, kebaikan dengan ukuran kepantasan, maka namanya ma'ruf. Dari kata ma'ruf artinya adat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada al khair, ada al ma'ruf, kan gitu. Al khair kebaikan menurut ukuran syariah, ma'ruf kebaikan menurut ukuran uruf, gitu ya. Ukuran kepantasan. Ada kepantasan sosial yang kita nggak bisa menghindari. Quran tidak ada, hadis nggak ada, tapi tidak bertentangan dengan Quran hadis. Itu namanya kema'rufan. Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan syariah tadi, mau zakat juga kurma, kan gitu kan. Kalau kemudian syariah, saya tanya Bapak Ibu, orang laki-laki dari mana sampai mana? Nah, dari pusat sampai lutut. Apakah boleh saya ngaji anduk-andukan tok? Ya. Apa meh nekat nganggo anduk? Ya. Kalau ukurannya syariah boleh, tapi tidak ma'ruf. Maka poligami tidak melanggar syariah loh Pak, tapi melanggar kema'rufan. Nah, melanggar kema'rufan. Mboten pantes dengan poligami. Kenapa? Lawang gajine be ora cukup. Misalnya gitu. Tapi kalau emang yang memungkinkan, monggo diberi ruang gitu ya, diberi ruang, namanya kema'rufan. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kalau tadi saya katakan kultur, yang kedua kekuasaan. Tidak bisa dakwah tanpa kekuasaan. Maka Muhammadiyah, dalam kepribadian Muhammadiyah ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Saya yakin warga Muhammad aja apal banget gitu ya. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Ini dicetuskan tahun 59, disahkan tahun 62, kepribadian Muhammadiyah. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Nomor 9 ya, nomor 9 itu berbunyi membantu pemerintah bersama komponen bangsa yang lain untuk memajukan dan memakmurkan bangsa dan negara. Sehingga Muhammadiyah itu bukan oposisi pemerintah, walaupun juga tidak boleh loyalis mutlak. Pada saatnya kita bermitra, pada saatnya kita mengkritik kalau memang ada sesuatu yang kita kritik. Itulah Muhammadiyah, tapi bukan oposisi pemerintah. Ya, jadi bukan oposisi pemerintah. Kenapa? Kita dakwah nggak bisa lepas dari kekuasaan. Itulah kenapa Nabi tadi Wakur Robi Adhili Mudkhola Syidkin. Sehingga begitu
masyarakat Islam sampai di Nabi dan sahabat sampai di Madinah, Islam benar-benar bisa dibangun, umat Islam bisa dibangun. Sehingga umat Islam pertama dibangun bukan di Mekah tapi di Madinah. Karena apa? Karena dapat dukungan kekuasaan. Di Mekah Nabi adalah musuh penguasa, tapi di Madinah Nabi adalah partner kekuasaan, sehingga dakwah lancar. Begitu sampai 8 tahun setelah hijrah kembali ke Mekah, tapi sudah membangun kekuasaan sehingga lancar. Yang tadinya haji nggak bisa, begitu berkuasa langsung Nabi haji tahun ke-9. Gantilah haji pertama dan terakhir. Sehingga setelah Nabi nggak bisa haji tanpa izin dari kekuasaan, maka nggak bisa dakwah tanpa kekuasaan. Maka PDM dengan bupati, nah, ini mesti berpartner. Tapi suatu ketika ada suatu yang harus kita luruskan. Pak Bupati ya meluruskan Muhammadiyah meluruskan Pak Bupati. Kalau Ibu Bupati, kalau memang ada yang perlu diluruskan. Karena kita nggak bisa sendirian, harus bermitra, dan itulah kekuasaan. Dan itulah yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Dan ada juga yang menarik ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 2 orang dengan gaya yang berbeda. Antara Nabi Muhammad dengan sahabat Umar, itu metode hijrahnya sangat berbeda, bertolak belakang. Kita mengacu pada kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri dalam Sirah Rasulullah itu, ya. Bapak Ibu kan baca mungkin itu. Kitab ini menggambarkan bagaimana Nabi hijrah, sahabat Umar hijrah, tapi ternyata antara Nabi dan Umar, sahabat Umar punya gaya yang berbeda. Coba nanti Bapak Ibu kira-kira karakter Nabi atau karakter sahabat Umar gitu ya. Nabi mau hijrah itu penuh rekayasa, baik rekayasa lahir maupun rekayasa batin. Itu Nabi. Bayangkan sekelas Nabi lu penuh rekayasa. Rekayasa lahir, Nabi ngapusi kafir Quraisy, ambil sahabat Ali bin Abi Thalib suruh menggantikan di tempat tidurnya, kemudian diselimuti, kan ngapusi loh. Rekayasa lahir itu Nabi, itu rekayasa lahir. Kemudian rekayasa batin, apa yang dilakukan rekayasa batin Nabi ketika hendak hijrah? Coba nanti dipraktekkan ya, Bapak Ibu bisa seperti Nabi. Sebelum berangkat keluar hijrah, Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9. Ya. Jadi Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9, kemudian ngepiuri pasir ke kafir Quraisy. Dengan cara itu kafir nggak bisa melihat Nabi. Coba jangan praktekkan nanti ya. Jadi jenengan mau ketemu Pak Sekda, Pak Asisten itu ya, biar tidak konangan security, langsung aja dari rumah baca Yasin dulu 1-9. Ini kan security nggak melihat jenengan, langsung blus gitu aja. Jadi Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9. Dengan cara membaca itu kemudian kafir Quraisy nggak bisa melihat Nabi. Sehingga Nabi dengan luasa keluar dari rumah ke Madinah, diiring dengan oleh sahabat. Itu gaya Nabi, rekayasa lahir dan rekayasa batin. Lahirnya merekayasa supaya Ali menggantikan tidurnya, rekayasa batinnya membaca surat Yasin. Nah, tapi dengan Yasinan aben malam Jumat masih keton bae. mungkin beda niat kayaknya, beda niat mungkin. Coba, jadi ini kemudian nggak kelihatan. Itu karya itu Nabi baca surat Yasin 1-9. Nanti bacalah ya. Itu ini versi kitab Sirah Rasulullah Syekh Mahmud Al-Misri. Gitu. Tapi beda dengan gaya hijrahnya sahabat Umar.
Sahabat Umar, jadi kalau Nabi itu sembunyi-sembunyi, penuh rekayasa, lahir dan batin, silent gitu ya. Nabi silent. Beda dengan Umar, langsung lugas, langsung menghunus pedang. Ini yang sahabat Umar, langsung menghunus pedang, datang Ka'bah, langsung nantang kepada kafir Quraisy. Ini pedang saya. Kalau saudara menghambat saya hijrah, akan banyak janda-janda bertebaran. Ini kalau saudara menghalangi saya hijrah, akan banyak janda-janda bertebaran, banyak anak-anak yatim berkeliaran. Pilih mana? Banyak janda atau mengizinkan saya hijrah? Langsung menghunus pedang. Itulah sahabat Umar. Dua orang dengan gaya yang berbeda. Satu sembunyi-sembunyi, satu lugas terang-terangan. Kalau gitu, mana yang benar dalam membangun strategi? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Nah, di dalam kitab ini kemudian diulas di bawah. Perintah Allah itu hijrah. Maka hijrah adalah syariat yang harus dijalankan. Tapi strategi bagaimana menjalankan syariah itu adalah strategi menungso. Antum alamu bi umurid dunyakum. Tidak bisa dikatakan oh ternyata sahabat Umar lebih pemberani dari Nabi. Kalau Nabi sembunyi-sembunyi kok sahabat Umar terang-terangan. Inilah dua gaya. Saya kira di pimpinan daerah juga mungkin ada gaya yang seperti ini. Ada yang lugas terang-terangan, ada yang melipir. Keduanya sah. Keduanya sah, yang penting proposal cair. Nah, ya, jadi keduanya sah, yang penting proposal cair. Itulah kekuasaan. Makanya kalau kita berteori pada Charles Wright Mill itu The Power Elite, dia nulis buku judulnya The Power Elite. The Power Elite itu 3. 1 penguasa, 2 pengusaha, 3 para jenderal. Jadi kalau Muhammadiyah ingin menguasai negara, kuasai 3 ini. Penguasa, pengusaha, jenderal. Ketona orang kabeh ya Muhammadiyah. Ya. Penguasa minimal sekda. Nah, punya Pak Farid kan lumayan. Walaupun wis purna tugas. Tapi kan masih ada jalurnya lah gitu kan. Jadi proposal relatif lancar kan gitu. Karena apa? Punya penguasa. Jangankan kita, Nabi pun tadi butuh penguasa. Yang kedua pengusaha. Enggak juga kayaknya kita itu ya. Saya kadang sedih karena apa? Semua tokoh Islam, semua ormas Islam itu gerakan dan programnya sama. Gerakan dan program kota amal kabeh gitu ya. Semua kok gerakan kota amal. Ya. Jadi semuanya sama. Pengusaha kita nggak punya. Dan yang ketiga adalah jenderal. Negara hanya permainan 3 orang itu kok. Penguasa, pengusaha, jenderal. Negara hanya dimainkan 3 orang ini kok. Lah Muhammadiyah punya jenderal pertama dan terakhir. Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman kader Muhammadiyah, pendiri TNI. Sehingga pada Pak Dandim di dalam TNI mengalir darah Muhammadiyah. Ya. Ya. Karena TNI didirikan oleh kader Muhammadiyah, maka harus berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Gunakan pelurunya untuk kebaikan. Bukan untuk kekerasan, kecuali memang sesuatu yang harus dilakukan. Jadi di dalam TNI mengalir darah Muhammadiyah karena Jenderal Sudirman. Tapi sayangnya itulah yang terakhir di Muhammadiyah. Tidak disusul jenderal-jenderal berikutnya. Gitu. Semuanya kestikes. Kalau nggak kesehatan pendidikan, nggak ada yang mau ke Akpol, nggak ada yang mau ke Akmil. Akhirnya kita minim jenderal, bolak-balik nyanyi jenderal di WA gitu kan. Nah, coba kalau jenderalnya Muhammadiyah, maka
Sekarang Muhammadiyah mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah di Magelang. SMA Tarunamu. Ya, yang dibimbing langsung oleh ketarunaan dari Akmil. Itu SMA Muhammadiyah, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Magelang. SMA berbasis ketarunaan. Tagline-nya sekolah calon pemimpin. Jadi Akmilnya Muhammadiyah. Semuanya standar Akmil, termasuk fisiknya juga standar Akmil. Sehingga saya nggak memenuhi syarat sekolah di sana. Jadi kita punya 2 SMA khusus, 1 SMA Taruna, 2 SMA Trensen di Sragen. Kalau Trensen ini SMA khusus yang IPA-IPA-nya bagus. Hanya khusus yang IPA-IPA-nya bagus, silahkan ke Trensen. Sehingga Trensen ini kita proyeksikan untuk para saintis yang bagus-bagus di IPA. Nah kalau yang body-bodinya bagus, fisiknya kuat, intelektualnya kuat, kita proyeksikan calon pemimpin, maka ke SMA Taruna Muhammadiyah. Ke depan tadi, supaya kita juga punya jenderal untuk melahirkan Sudirman berikutnya. Ya. Apalagi kan Jenderal Sudirman orang Banyumas. Ya. Mudah-mudahan dari Banyumas nanti banyaknya sekolah di Tarunamu, sehingga ke depan kita proyeksikan untuk diterima di Akmil atau Akpol, sehingga ke depan jadi jenderal. Itu. Dan yang ketiga adalah pengusaha. Kalau kita lihat peristiwa hijrah, tentu Bapak Ibu masih ingat peristiwa Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf adalah muhajirin yang menyertai Nabi ketika hijrah. Ya namanya muhajirin itu itu ditinggalkan semua, harta maupun keluarga kan ditinggalkan, kecuali berangkat bersama-sama. Tapi hartanya semuanya ditinggal. Sehingga sampai di Madinah kan jadi orang yang tidak punya apa-apa. Salah satunya adalah konglomerat Abdurrahman bin Auf. Semua hartanya ditinggal. Tapi kaum Ansor di Madinah menawarkan, silahkan separuh harta saya kamu ambil untuk bekal setelah sampai di Madinah. Nah, yang kedua jangan ditiru. Istri saya 2, ambil 1 untungnya. Inilah kultur Arab, ya. Inilah kultur Arab. Istri saya 2, ambil 1. Apa mungkin di Jawa kayak gitu kan? Harta saya silakan ambil separuh untuk bekal di Madinah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Saya tidak butuh bantuan harta. Saya hanya butuh tunjukkan di mana ada pasar. Ya. Tunjukkan di mana ada pasar, disitulah saya akan mengembangkan harta yang ada. Artinya apa? Cari pasar. Pertanyaannya, ormas Islam mana yang membangun pasar? Semuanya pesantren, semuanya panti asuhan, semuanya masjid, semuanya sosial, semuanya nyadong kota amal. Ya. Jadi ada semangat hijrah yang sama sekali kita masih mengabaikan. Semangat membangun ekonomi, semangat membangun pasar. Sebagai pimpinan Muhammadiyah, curhatan paling banyak masyarakat ke kita itu apa? Minta dicarikan pekerjaan. Itu kan yang paling banyak. Pak Tafsir, anak saya sudah selesai kuliah, tolong kalau ada lowongan kerja. Kan itu yang paling banyak. Wong sudah jelas masyarakat butuh pekerjaan, kok mendirikan panti asuhan, kan nggak nyambung gitu kan? Kok panti asuhan? Maka Muhammadiyah Jawa Tengah sekarang orientasinya kita sudah anggap mapan lah bidang sosial, pendidikan, kesehatan kita anggap mapan. Perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah sudah tidak boleh berdiri lagi. Sudah 27. Dari 27 itu 12-nya universitas. Sudah stop.
Muhammadiyah Jawa Tengah sudah tidak boleh mendirikan perguruan tinggi baru kecuali merger, naik kelas atau membeli kampus mati boleh, tapi kalau dari nol sudah nggak boleh. Kita anggap cukup perguruan tinggi. Rumah sakit kita punya 53 di Jawa Tengah dari 120 seluruh Indonesia. Untuk Muhammadiyah dan Asia 120, dari 120 itu 53-nya di Jawa Tengah. Sudahlah, itu semua itu kita anggap selesai, tinggal meningkatkan kualitas. Maka kalau pendidikan sudah cukup, kesehatan sudah cukup, sosial cukup, kita merambah kaki keempat, yakni membangun ekonomi. Ya, sehingga bagaimana curhatan masyarakat yang butuh lapangan kerja kita beri solusi supaya kita membuka lapangan kerja. Dan lapangan kerja yang tidak sekedar kecil-kecilan. Kita memulai mikir bagaimana membangun industri. Kita mulai gerakan industrialisasi Muhammadiyah. Kita punya 53 rumah sakit, semua butuh obat, semua butuh alkes, bed pasien. Pertanyaannya, kemana kita beli bed pasien? Kemana kita beli obat? Siapa pemilik pabrik obat? Siapa pemilik pabrik alkes? Siapa pemilik pabrik bed pasien? Semua orang lain. Kita hanya menjadi pasar orang lain. Apa kita mau seperti ini terus-menerus? Maka sudah saatnya Muhammadiyah tidak hanya konsumen tapi juga produsen. Sehingga orang yang masih nganggur butuh lapangan kerja, sekecil apapun bisa kita berikan lapangan kerja. Pengangguran yang ada di Cilacap saya kira juga banyak seperti kabupaten lain. Muhammadiyah nggak boleh diam. Muhammadiyah harus hadir mengurangi pengangguran. Salah satunya lewat rumah sakit Agisna Medika di Kroya. Insya Allah pegawainya tidak kita berhentikan Pak Asisten Bupati. Tetap kita silakan tempat kerja di Muhammadiyah. Kecuali kalau dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri monggo, tapi Muhammadiyah tidak akan memberhentikan pegawai yang ada di Agisna Medika. Karena apa? Kita tahu betapa susahnya cari pekerjaan. Muhammadiyah tiap bulan menghasilkan wisudawan. Muhammadiyah tiap tahun menghasilkan tamatan SMK. Pertanyaannya, kemana mereka kerja? Kan Muhammadiyah nggak boleh diam, harus jawab, memberi solusi. Salah satu yang bisa menarik lapangan kerja adalah membangun industri, bangun pabrik. Sehingga sekarang kita sedang proses SNI untuk pembangunan pabrik alkes bed pasien. Ya, sedang proses. Jadi kemarin kita udah buat, itu dirintis oleh SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Ya, SMK kita punya Center of Excellence, gitu ya, Center of Excellence. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dapat program SMKPK itu kan dari pemerintah nilainya sampai 5 miliaran untuk beli alat-alat macem-macem lah. Jangan sampai alat yang nilainya sampai 5 miliar ini nganggur hanya untuk praktek siswa. Jadikan sebagai embrio berdirinya industri di Muhammadiyah, sehingga sekolah Muhammadiyah tidak hanya tempat praktek tapi juga melahirkan industri. Sehingga 5 miliar kira-kira untuk program SMKPK jangan hanya menghasilkan wedang uwuh lah gitu ya. Ya. Dibantu pemerintah sampai 5 miliar, hasilnya wedang uwuh. Kalau wedang uwuh kan khusus cukup jamu gendong lah ya, nggak usah SMKPK. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita memanfaatkan SMKPK dengan bantuan pemerintah sampai sekian miliar, baik itu berupa bengkel maupun yang lain. Itulah yang kita dorong. Maka salah satunya adalah SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.
yang di situ ada jurusan las. Jurusan las menghasilkan industri namanya bed pasien. Sekarang sedang kita proses ajukan ke SNI untuk uji kualitas. Namanya juga masih baru, tapi harus kita memulai. Sehingga semua program di level PWM, semua program yang mengarah ke ekonomi, kita sudah tidak lagi membangun program yang bersifat sosial. Kita sudah nggak selesai. Jadi yang di wilayah semua bersifat ekonomi. Mulai dari PT Sinarmu bergerak di bidang konstruksi, kemudian rumah makan, biro travel umroh, semua kita orientasinya ke bisnis semua sekarang. Ya. PT Sinarmu yang bergerak di bidang konstruksi, dalam waktu 6 tahun sudah bisa merekrut pegawai sebanyak 60 orang. Ya, 60 orang baru usia 6 tahun. Bayangkan pinjaman Muhammadiyah untuk membangun di Jawa Tengah itu 3,3 triliun. Ya. Jadi kita pinjam di bank untuk membangun mulai di SD sampai perguruan tinggi sampai rumah sakit itu 3,3 triliun. Pertanyaannya, siapa yang memanfaatkan 3,3 triliun ini? Kontraktornya siapa? Lah, maka Muhammadiyah mendirikan PT Sinarmu yang bergerak di bidang konstruksi, sehingga uangnya sendiri, bangun sendiri. Walaupun dari 3,3 triliun ini baru 0,01 yang diambil, selebihnya masih diambil orang lain. Nah, ke depan nggak boleh terus-menerus seperti ini karena kita adalah pasar. Maka mari kita inspirasi peristiwa hijrah yang ditampilkan oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana umat Islam sekarang sudah saatnya membangun ekonomi, karena ketertinggalan umat Islam dari umat lain adalah satu di bidang teknologi, dua di bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan ketiga di bidang ekonomi. Kalau Bapak Ibu pakai HP, siapa yang buat HP? Ya, siapa yang buat HP yang Bapak Ibu pakai? Kalau Bapak Ibu ke supermarket, siapa pemilik supermarket? Umat Islam hanya konsumen. Pabrik-pabrik minuman tiap lebaran kirim parcel ke saya. Mulai dari Garuda Food sampai yang lain-lain itu kirim parcel ke saya. Katanya Pak Tafsir terima kasih pada umat Islam saya. Karena apa? Kalau Idul Fitri, industri sirup saya naik 5 kali lipat. Pertanyaannya, siapa yang minum sirup? Ya, siapa yang minum sirup? Kemudian, siapa yang punya pabrik sirup? Konsumennya kita, produsennya mereka. Ini kan ekonomi. Apa terus-menerus seperti ini? Apa umat Islam itu nggak bisa sih nggak sirup? Apa sih susahnya buat sirup? Kok mesti orang lain yang buat sirup? Padahal kalau Idul Fitri 5 kali lipat. Maka sekali lagi mari kita inspirasi. Sudah cukuplah kita di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sudah saatnya kita membangun ekonomi lewat sesuatu yang tidak mungkin dihindari untuk merekrut ekonomi yang besar, untuk merekrut tenaga kerja yang banyak, yakni industrialisasi. Semoga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan